Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Faizin, saya dari Prodi S1 Teknik Elektro, offering E30. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Materi yang pertama adalah ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu adalah merupakan bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Oke, seperti itu. Kedua, ilmu yang ilmiah yang lazim disebut dengan ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Berikutnya, urgensi ilmu dalam Islam. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Kata itu digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan menurut Shihab 1996-432. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi. Sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan derivasi dari kata fakkaro dan tafakkaro yang artinya berpikir sebanyak 19 kali. Berikutnya, Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Yang terakhir, ulama-ulama Islam klasik sangat menghayati perintah Al-Quran untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Penghayatan ini mengarah kepada pengamalan nilai-nilai Islam secara total, baik terkait urusan akhirat maupun masalah-masalah duniawi. Kedua, ada integrasi ilmu, iman, dan amal. Manusia meyakini bahwa sains dapat memecahkan segala persoalan kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang hanya mengutamakan materi dan tergantung pada intelektualitasnya sesungguhnya hampa tanpa makna. Berikutnya, Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan dunia. Dalam ajaran Islam, iman dan ilmu dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Yang A, keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Hal ini difirmankan pada surat Al-Mujadalah ayat 11.
yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang B, tanggung jawab ilmuwan. Menyampaikan amanat Allah, menjadi guru. Yang kedua, memelihara lingkungan alam semesta. Poin kedua, kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Yang pertama, faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. A. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Menurut Badri Yatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan, yaitu Khalifah Rashidah, Khalifah Bani Umayyah, dan Khalifah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini menurut Huda dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran, sebuah mukjizat yang berbentuk teks bahasa. Dengan turunnya Al-Quran, umat Muslim banyak menulis tafsir dan hadis Nabi. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua, sebab-sebab kemunduran umat Islam. Ya, tadi sudah mencapai puncak keemasan ya. Peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Para sarjana dan ulama terbunuh. Penduduk dibantai. Khalifah Al-Mutashin ikut terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Secara politik telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Parahnya, pemerintah pusat tidak mampu mengatasi pemberontakan penguasa lokal dan gubernur di daerah karena kehilangan otoritas dan kewajiban politik. Kemudian secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas karena perilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Dikisahkan Khalifah Al-Mutawakkil punya selir sebanyak 4.000 orang. Khalifah Al-Amin memelihara gilman atau budak laki-laki yang dijadikan harem dan berpraktik homoseksual. Khalifah Al-Mu'tas hidup bergelimang harta dan kemewahan, berkuda dengan pelana emas dan baju perang berlapis intan di tengah-tengah penderitaan rakyat. Itu yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Berikutnya, kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Banyak ilmuwan Islam yang turut andil
dalam kemajuan Barat modern. Yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi. Beliau lahir di Tus, Iran pada tahun 110 Hijriah atau 720 Masehi dan wafat di tempat kelahirannya pada tahun 197 Hijriah atau 813 Masehi. Beliau merupakan ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Jabir adalah seorang ahli kimia juga. Yang kedua adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, ini yang sering kita dengar namanya. Beliau lahir di Khawarizmi di Uzbekistan tepatnya pada tahun 164 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 232 Hijriah. Ia ahli di bidang matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Selain itu, ia juga ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Yang ketiga ada Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah dan menurut Al-Halili wafat pada tahun 260 Hijriah. Al-Kindi memiliki pemikiran yang besar, yang mungkin mengungguli para ilmuwan besar lainnya. Dr. Abdul Halim Muntashir menyatakan bahwa karya Al-Kindi mencapai 230 buku. Berikutnya ada Ibnu Sina. Ini juga kita kenal sebagai bapak kedokteran. Yang terakhir ada Sabit bin Qurrah. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan bin Marwan Sabit bin Qurrah Al-Harrani. Dia dilahirkan di Haran pada tahun 221 Hijriah. Sabit adalah seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Sabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan geografi. Berikutnya ada kemajuan iptek sebagai tantangan umat muslim di masa kini. Satu, pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Yang kedua, yang pertama tadi ya. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia sejak pertama kali manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Adam alaihissalam sebagai manusia. Pertama, dibandingkan dengan makhluk lain tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan ketika Adam alaihissalam mampu menyebutkan berbagai nama benda-benda secara lengkap, sedangkan para malaikat tidak mampu melakukannya. Di samping itu, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dalam bentuk yang bervariasi, menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam dan sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah ayat yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir antara lain surat Al-Hajj ayat 46, Ali Imran ayat 190 sampai 191, Ar-Rum ayat 8, Al-Ankabut ayat 43, Al-A'raf ayat 185, surat Fatir ayat 27 sampai 28, surat Yunus ayat 101, surat Luqman ayat 29 dan 31,
surat Ibrahim ayat 32 dan 34, dan Al-Anbiya ayat 30 sampai 31. Yang kedua, merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh hasanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan. Benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Yang pertama ada aspek internal. Semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju, namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Di antara kelemahan tersebut, umat Islam masih sering berseteru dalam hal perdebatan fikih furu'iyah yang tidak perlu diperdebatkan. Misalnya penggunaan kunut dalam sholat subuh, harusnya energi umat Islam diarahkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah berupa fenomena alam semesta demi mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada aspek internal. Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim, karena akal yang dimiliki oleh mereka pada hakikatnya adalah ciptaan dan anugerah dari Allah yang Maha Esa. Sikap antipati terhadap tradisi barat dan non-muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan umat Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan. Umat Islam layak belajar dari sejarah kemajuan pemerintahan Abbasiyah yang memiliki prestasi puncak kemajuan peradaban Islam karena menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan hasanah ilmu pengetahuan dari Persia dan Yunani. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Yang seperti kita tahu di Indonesia dulunya penganut agama Hindu-Buddha. Yang pertama, kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali adalah kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Daerah ini sudah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan ke-8. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak. Selain ketiga kerajaan tersebut, perkembangan Islam terus mengalami perkembangan. Di Jawa Tengah, setelah Demak runtuh, dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram di Islam di Jogja, Kesultanan Cirebon dan Banten. Di Kalimantan berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Selain itu, terdiri kerajaan-kerajaan di Maluku, Sulawesi, Goa Talo, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu birokrasi keagamaan, yang kedua ulama dan karya-karyanya, yang ketiga arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.